ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, utamanya nikmat sehat, dan yang terpenting lagi adalah nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan terhadap nikmat-nikmat tersebut kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terlimpah ruahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mensyariatkan nikah dan melarang zina. Bahkan dengan itu pula tegaklah hukum keluarga serta pembentukannya sebagai organ masyarakat yang terkecil untuk memajukan bangsa. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan rahmat terhadap sholawat-sholawat yang kita ucapkan dalam setiap kesempatan, serta kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Judulnya cukup singkat bapak-bapak, tapi yang dibahas tidak jauh dari 5 cm di bawah perut. 5 cm di bawah perut. Pasti bapak-bapak akan ngukur sendiri nanti. Apa itu nasab anak? Bahkan dari nasab ini pula muncul berbagai hak. Yang pertama hak waris, yang kedua nafkah, yang ketiga perwalian dalam nikah, bahkan perwalian terhadap anak atau pengampu, atau yang kemudian timbul pula hubungan mahram, bahkan menurut jumhur juga dapat menggugurkan qisas. Maksudnya ketika bapak membunuh anak, misalnya, itu dalam fikih khasnya menurut jumhur ulama nggak dikisos, begitu. Nong anaknya sendiri bunuh nggak apa-apa. Kalau di kita kan beda. Nah, kenapa itu kemudian? Karena nasab ini membawa sejumlah hak dan tanggung jawab yang timbul dari hubungan darah atau keturunan antara individu dan keluarganya. Nah, nasab ini dibentuk dari mana? Maka dari situ kita definisikan dulu. Ikatan keturunan atau hubungan darah antara seseorang dengan orang tuanya itu nasab. Lah orang tua itu siapa? Ibu. Yang jelas itu ibu. Kalau bapak kan kencingnya di mana-mana. Paham nggak, Pak? Kalau yang jelas itu ibu. Kalau bapak itu kencingnya di mana-mana. Di Tangerang ada, ya kan? Di Puncak ada satu, kan gitu kan? Apa? Kencing enak katanya. Maka dalam hukum Islam nasab ini umumnya dihitung melalui garis keturunan ayah. Jadi misalnya dalam waris
Bagian laki-laki itu kemudian dilebihkan daripada bagian perempuan. Maka sistem nasab yang seperti itu disebut dengan sistem patrilineal atau patriarki. Nah, itu bahasa kerennya. Begitu juga di dalam wali nikah utamanya, kayak apapun perempuan atau bahkan itu orang tuanya sendiri tidak bisa jadi wali nikah. Yang bisa jadi wali nikah siapa? Ya asobah. Asobah itu siapa? Keluarga dari jalur ayah. Yang utamanya siapa? Ayah, kemudian ayahnya ayah, terus ke atas, ya kan? Kalau tidak ada siapa? Saudaranya ayah. Saudaranya ayah siapa? Paman. Kan gitu. Ya kan? Kalau nggak ada lagi saudara laki-laki, madhab Syafi'i tidak menerima anak laki-laki sebagai wali dalam pernikahan. Madhab Syafi'i bahkan itu yang berlaku di dalam kompilasi hukum Islam. Bu, mau nikah bu, ayo tak waliin bu, kan pompong gak, bapak udah nggak ada, kan gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nah, ibunya sendiri daripada ibu kesepian, kan gitu, nggak bisa kayak gitu. Oke. Selanjutnya sebab nasab. Nasab itu dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, ya kan? Dan kelahiran. Nikah saja tapi nggak lahir, ya nggak ada anaknya. Begitu. Ikrar atau pengakuan dan pembuktian. Nah, fungsi pembuktian ini apa? Pembuktian itu dalam rangka untuk apabila terjadi penyangkalan. Begitu. Pernikahan dan kelahiran ini cara menentukan nasab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Terus ayat selanjutnya, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. Nah, kita buat persamaan. Berarti 30 dikurangi 24 sama dengan 6 bulan. Berdasarkan 2 ayat ini, maka ditentukan bahwa waktu minimal mengandung atau hamil adalah 6 bulan. Berarti kalau baru akad nikah 3 bulan kemudian ngelahirin anak, ya, itu anaknya siapa? Anaknya ibunya, betul. Betul, berarti sudah ada DP katanya. Loh, pertanyaannya sekarang, seandainya seseorang terjadi kasus kayak gitu, bahkan dia tidak mengaku tapi ngakuin anaknya, nggak ngaku zina, nanti kalau ngaku zina malah nggak bisa jadi anak, itu nggak bisa jadi nasab. Wis diam-diam aja 3 bulan itu anakku, terus kamu ngapain selama kok baru 3 bulan kok sudah lahir? Wong aku sudah siri, siri tanpa saksi katanya. Loh, yang kayak gitu itu karena apa? Selama dia tidak mengaku zina, anak tersebut sah dinasabkan kepada orang yang terlibat dalam perkawinan. Taruhlah itu pasangan zina. Untuk menutupi perbuatan nistanya, akhirnya menikah. Lalu lahirlah anak hasil dari zina itu dalam pernikahan yang sah. Maka orang tersebut berhak menjadi wali nasab. Saya ulangi lagi, wali nasab terhadap
perempuan yang lahir dalam pernikahan. Loh Pak Ustadz, itu kan jelas zina. Iya, diam aja, jangan ngomong-ngomong kan gitu. Jangan ngomong-ngomong kan gitu. Kalau udah tahu ente diem aja. Nanti kalau ente kemudian mau menuduhkan, nanti tidak bisa membuktikan, malah kena qadzaf. Qadzaf itu tuduhan zina yang apabila tidak terbukti berbalik kepada dirinya dan dihukum dengan 80 kali cambuk. Cuma sendirian jadi saksi perzinaan, ya nggak kuat, padahal harus 4. Dan ngelihatnya itu kayak harus ngelihat ember kecemplung sumur. Nah, oke. Jadi ini ya, ini kemudian menjadi pernikahan dan kelahiran. Lanjut, al waladu lil firashi walil ahiri al haja. Anak dinasabkan pada hubungan pernikahan yang sah, sedangkan bagi pezina adalah batu rajam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begini, berdasarkan hadis ini, maka zina tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentuan nasab. Saya ulangi lagi, zina tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentuan nasab. Lah kan sekarang ada DNA. Loh, DNA lewatnya zina ya nggak bisa. Loh, DNA lewatnya zina nggak bisa. Yang penting itu ada pernikahan yang sah. Kasus putusan MK nomor 20 tahun 2010 terkait Macica Muchtar dan Murdiono itu nikah siri. Saya ulangi lagi, itu nikah siri, kemudian Mahkamah Agung melegalkannya. Begitu, ada nikah siri dulu kan gitu. Nah, kemudian berarti di sini al-firash, yaitu hubungan suami istri, itu kemudian yang sah berdasarkan pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kemudian yang terjadi adalah bahwa satu-satunya jalan harus ada hubungan suami istri yang sah atau ikatan suami istri yang sah. Baik, anak zina dalam pernikahan tetap ada nasab. Saya ulangi lagi, dalam pernikahan. Saya ulangi lagi, dalam pernikahan. Gampangannya, contohnya begini bapak-bapak, ada kalau nggak salah 2 atau 3 contoh. Ini menikah. Lalu kemudian menikah si istri dalam kasusnya yang ada di zaman Nabi, ya Rasulullah, innam ro'ati la tamna'u yadalamisin. Wahai Rasulullah, istriku itu tidak menolak tangan yang menyentuh. Ya, tangan yang menyentuh, maksudnya tangan yang menyentuh itu apa? Tangan yang menyentuh itu kalau diajak main kok mau, gitu loh. Padahal sudah bersuami. Kata Rasulullah, fatlikha, ya sudah cerai saja. Fa inni uhibbuha ya Rasulullah. Ya kan? Aku mencintainya ya Rasulullah. Maka Rasulullah fastamta biha. Ya kalau dia masih mau melayani kamu dalam hubungan intim, ya silakan saja. Loh, begitu. Artinya suami ini diselingkuhin oleh istri. Loh, dampak kayak gini oleh Rasulullah itu fastamta biha. Udah nikmatin aja, buat seneng-seneng aja, buat enjoy aja katanya. Loh, akibatnya apa? Bahwa nanti kalau lahir anak,
dalam pernikahan yang sah seperti itu anaknya ngikut siapa? Ngikut zinanya sana, selingkuhannya sana, apa selingkuhan, apa suaminya yang sah ini? Suaminya yang sah ini. Itu ya kan? Oke. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada pasangan zina yang seperti saya contohkan tadi. Lalu kemudian menutupi aibnya melakukan pernikahan yang sah. Wis nggak peduli apakah itu hamil ataupun apa, pokoknya aku nikahin kamu. Baru nikah 4 bulan lahir anak, padahal minimalnya berapa? Tadi 6 bulan. Akhirnya terjadi pernikahan dan anak itu lahir, nasabnya ngikut siapa? Ngikut ayah pezina apa bukan? Ya bu, ngikut pasangan pezina lah tadi. Kan yang menzinai kan? Yang menzinai. Jadi bapak, jadi hubungan zina itu bisa hilang, ya kan? Ya kan? Kemudian akhirnya apa? Akhirnya menjadi resmi ketika menikah. Gitu ya. Oke. Padahal itu di luar nikah. Ya kan? Terjadinya itu di luar nikah. Jadi ribet ini soal 5 cm di bawah perut ini. Kan gitu. Terus ada lagi, Pak. Habis ngamilin terus kemudian lari transmigrasi. Habis ngamilin anak orang, ya kan, lari transmigrasi atau pergi ke Malaysia. Lah istrinya, kalau dalam lagunya Jambrut kan Surti sama Tejo itu. Ya kan? Lah si Surti hamil. Ya kan? Surti hamil, akhirnya karena Surti anaknya Pak Lurah dicarikan tukang angon. Tukang angon itu kan gembala. Cung, kamu daripada nggak nikah sini sama sama Surti ini, kan gitu. Ada Surti di sini, mudah-mudahan tidak ada ya kan. Ya kan? Akhirnya nikah. Setelah 4 bulan lahir anak. Itu anaknya siapa? Anaknya Tejo apa Caangon? Caangon. Ya kan, anaknya orang yang gembala tadi. Sementara Tejo sana ke Malaysia sana dideportasi lagi nanti. Nah begitu. Jadi dalam satu kasus, orang yang gembala tadi itu kemudian dengan rela hati menerima anaknya. Oke, itu nanti contoh bahwa ketika itu tidak ada sanggahan. Tidak ada sanggahan. Nanti ada penjelasannya. Sekarang kita masuk ke sini. Anak zina dalam pernikahan tetap ada nasab. Demi siapa? Demi anak tersebut. Mengapa sulitnya pembuktian tindakan zina? Ini ngomong syariat Islam, bukan ngomong syariat yang pakai CCTV. CCTV itu bisa direkam, bisa apa, bahkan itu bisa kayak wong itu kemudian harus mata melihat, bukan lensa yang melihat, karena bisa diedit itu, gitu. Oke, apabila tuduhan zina tak terbukti, maka ia akan berbalik sebagai qadzaf kepada penuduh. Dan hukuman adalah cambuk sebanyak 80 kali. Lah kalau ada zina, kita ini mendingan nyiarin apa diemin? Kalau ada zina, itu kemudian kita ngelihat itu ada zina, kita diem apa kemudian nyiarin? Apa nyari saksi lagi agar jadi 4? Kalau dalam Quran kan 4 kan, ya kan? Nyari 3 orang lagi, yuk aku jadikan saksi, ayo sekarang lihat 4 orang. Belum selesai. Nah itu masalahnya. Berarti enakan diem saja, ya kan?
Kalau kemudian ada tetangga yang kemudian kok masukin pria jam 8 masuk, jam 9 masuk, pulangnya jam 3 malam, jam 3 sore, mendingan diem. Kemudian cara nasihatinya harus berdua. Kamu nggak sungkan sama suamimu, kan gitu. Apakah kamu kemudian nggak setia sama suamimu? Suamimu kan nyari duit, masa kamu di sini main kayak gitu? Oh enggak paham, biasanya kayak gitu. Nah itu mendingan diam. Kalau mau cari nasihat, nasihatin berdua. Itu. Oke. Vonis had zina di masa Nabi terjadi berdasarkan pengakuan. Jadi imro'atun min al-Ghamidiyah, jadi wanita dari Bani Ghamidi itu datang 4 kali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berzina sama pengembala itu. Pertama enggak digubris sama Rasulullah, barangkali cuma kamu mencium aja, kan gitu. Balik lagi besok aja, ya Rasulullah aku berzina, kan gitu. Wah itu kayaknya bohong kamu itu, barangkali kamu cuma bercumbu-cumbu saja. Sampai 4 kali. Kemudian Rasulullah memerintahkan Unais, wahid ya Unais, kamu bangun besok, Unais, is'ali, tanyakan saja dia. Kalau memang ia mengaku berzina lagi, kan gitu, maka kemudian rajamlah. Jadi siapa sih yang mau ngaku zina di sini? Ada enggak? Enggak ada. Maka ya situ jadi dosa terpendam yang urusannya antara kita dengan Allah. Lah kalau mau menebus tebusan kayak imro'atun min Ghamidiyah tadi, ya ngaku. Kemudian badannya dipendam separuh dada, habis itu diantemin sampai meninggal, diantemin batu, cegung sampai Rasulullah itu nggak tega melihat prosesi perajaman zina. Nah itu kemudian masyhur, seandainya dosa itu mengampuni seluruh Madinah ini, niscaya rahmat Allah yang turun sebagai pengampunan untuk wanita itu kemudian melebihi daripada dosa yang ada di Madinah ini. Itu prosesnya lama, Pak. Ditunda karena sudah hamil, ditunda sampai menyusui, sampai menyapinya, baru dirajam. Mbok menawi mungkin saja dalam masa seperti itu dia menarik ikrarnya. Loh, kemungkinan menarik ikrarnya itu yang membatalkan perajaman. Jadi Islam itu enggak sadis, ngomongnya aja sadis bahwa itu dirajam, tapi pada hakikatnya andai kata orang enggak ngaku zina, enggak akan dirajam. Gitu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, syarat pengakuan atau ikrar. Jadi gini, anak yang lahir di bawah 6 bulan dari akad nikah secara syar'i itu diilhakkan atau dinasabkan kepada laki-laki yang ada dalam pernikahan yang sah dengan ibunya. Contoh, saya menikah ternyata dia sudah hamil 3 bulan. Fulanah ini hamil 3 bulan, saya nggak tahu. Meskipun tahu udah terlanjur nggak apa-apa dah, kan gitu. Akhirnya apa? Fulanah ini baru 3 bulan saya nikahin hamil. Lah berarti ini kan dari orang lain ini. Akhirnya saya, gimana ini? Nggak ikut gelinya, ngikut momong nanti.
Akhirnya apa? Sudah saya terima dia sebagai anaknya. Itu anak saya, gitu wis, ngomong gitu. Berarti kan saya mendapat aib. Ya sudahlah, saya tanggung kan gitu. Maka itu yang kemudian anak tersebut sah dinasabkan kepada saya dengan syarat sebagai berikut. Pihak yang mengaku adalah suami. Ya. Yang kedua, adanya atau pernah ada ikatan perkawinan. Kalau misalnya ini ketemu gede gitu. Terus kemudian tidak mengaku berzina. Selama saya tidak mengaku berzina, maka ikrar saya, pengakuan saya terhadap anak yang zina, anak hasil zina tadi tetap sah. Begitu. Nah, ini syarat pengakuan. Atau kemudian yang disebut jadi anak itu bukan hanya sekedar berdasarkan berdasarkan kelahiran saja, tapi kalau ada orang yang mengaku dan ada hubungan pernikahan dengan ibunya, itu sah. Begitu. Li'an. Nah, li'an ini untuk apa? Li'an ini untuk menafikan nasab. Jadi dalam kasus perselingkuhan, kalau nanti lahir anak, maka harus menggunakan li'an. Di Departemen Agama, di Pengadilan Agama itu kan formulirnya banyak itu. Ada cerai talak nomor 1. Yang 2, gugatan cerai, yaitu yang digunakan untuk istri. Terus ada lagi gugatan li'an, ada lagi gugatan waris. Lah, li'an ini apa? Jika suami menuduh istri berbuat zina, maka ia terhindar dari hukuman cambuk atau dera apabila suami melakukan sumpah li'an. Jadi begini nantinya, oh Pak, itu kan hasil dari zina dengan si boy itu yang sekarang nggak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Sumpah li'an dilakukan dengan cara bersumpah 4 kali bahwa ia benar, dan pada sumpah yang kelima ia menyatakan rela dilaknat oleh Allah kalau ia berdusta. Ini harus di depan pengadilan, di depan masjid, saya bersaksi bahwa istri saya telah selingkuh, kemudian dan itu adalah benar, dan ia telah melakukan perzinahan, sampai 4 kali ngomong kayak begitu. Dan yang kelima kali ngomong, jika saya berdusta maka laknat Allah akan menimpa saya. Kalau istri kemudian mengakui seperti itu, yang terjadi adalah zina muhson, maka kemudian dirajam. Itu kalau syariat Islam. Tetapi Islam juga nyari solusi, ngasih solusi. Apabila kemudian istri mendengarkan li'annya suami, maka agar ia terhindar dari hukuman rajam, caranya bagaimana? Nah, istri kemudian bersumpah 4 kali bahwa suaminya telah berdusta. 4 kali, jadi bukan sumpah pocong tapi sumpah li'an di sini. Dan pada sumpah yang kelima ia menegaskan bahwa ia rela dilaknat oleh Allah apabila tuduhan suaminya itu benar. Maka setelah saling meli'an kayak gitu, hakim kemudian memfasah untuk selamanya dan tidak boleh kembali lagi antara dua laki-laki dan berantara pasangan laki-laki dan perempuan itu. Jadi ini kemudian proses untuk menggagalkan nasab anak, begitu. Nah, ini dalam KHI ini kayak gini. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi baru nikah 1 bulan kemudian lahir anak, itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Ya anak yang dalam pernikahan yang sah. Misalnya saya nikah dengan fulana, kemudian baru sebulan brojol anak, ya itu anak saya, gitu. Kecuali saya mengangkat sumpah li'an, lah itu baru kemudian saya menggagalkan pernasaban saya terhadap anak tersebut, gitu. Nah akibat ini kan ya sama saja kan gitu, pernikahan yang sah kan gitu. Tapi yang terpenting menurut saya di sini adalah dalam, berarti setelah nikah, begitu, atau akibat dari perbuatan nikah, begitu. Akhirnya KHI juga kemudian seperti itu. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah. Berarti baru 1 bulan lahir anak, itu anak saya kalau saya menikahi ibunya, itu. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, ini jelas, ini bayi tabung, ya kan? Perbuatan suami yang sah di luar rahim, dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi istri tersebut yang maksudnya apa? Yang kemudian rahimnya itu dibuat untuk menyemaikan pembuahan di luar, kan? Terus kemudian berkembang, kan istri bukan hanya 1 Pak Ustadz, kan ada 3 serepnya kan gitu. Taruhlah istri 1 kandungannya itu lemah, akhirnya dititipin ke istri yang kedua kandungannya kuat, boleh apa tidak? Nggak boleh, nanti jadinya sewa rahim atau mother surrogate, ya kan? Mother surrogate itu kan penyewa jasa penyewa rahim. Kalau di sini nggak ada, terbentur oleh undang-undang. Di India nggak jadi masalah itu, surrogate mother itu, ibu penyewa rahim itu. Nah, oke. Ini yang kemudian berlaku di Indonesia, pasal 250 KUH Perdata. Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke-180 dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi berikut: bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu. Udah tahu hamil malah dinikahi, berarti ente sudah siap nanggung resikonya. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir dan akta ini ditandatangani olehnya atau membuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya, kan gitu. Jadi kalau sudah muncul namanya di akta, ya sudah siap-siap jadi bapak, itu aja udah, ya kan, jadi bapak. Lah kalau dilihat misalnya umurnya beda 20 tahun, nah ini pantas jadi anak, asal jangan anaknya orang, gitu. Nanti ada dikasih keterangan anak, kepala keluarga, istri, kemudian anak-anak. Tapi kalau ada yang ikut, oh ini ponakan, kan gitu. Dikasih keterangan seperti itu. Bila anak itu dilahirkan mati, ini sih nggak ada pengaruhnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo. Barangkali ada, silakan. Monggo. Ada. Ini 11 menit lagi
Oh, masih lama. Monggo. Sak kateke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi masalah nasab anak yang bukan sebetulnya secara genetis bukan bapak biologisnya, tetapi sudah melakukan perkawinan yang sah, berarti memang itu akan jadi bapaknya yang di perkawinan yang sah. Pertanyaannya, bagaimana mengenai hak perwalian dan hak warisnya? Baik. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa sekali nasab itu ditentukan, maka kemudian 5 hak ini sudah ikut di dalamnya. Jadi nasab ini untuk menentukan hak waris, hak nafkah, hak wali, hak kaitan mahram, ini ngikut semuanya. Maka kalau orang tidak mau menasabkan anak zina, dia boleh melakukan yang namanya li'an. Gitu loh. Boleh menafikan anak melalui gugatan li'an. Enggak mau itu anak zinamu. Kan gitu kan? Enggak mau aku itu anak zinamu. Ya sudah saya li'an kan gitu. Gitu. Itu yang kemudian terjadi. Ya maka mau enggak mau kalau dia cinta sama ibunya, ya cinta itu kan membuat buta. Akhirnya ya sudah, aku tanggung saja anakku kan, itu sebagai anakku, begitu Pak. Nah ini kenapa ini kemudian seperti ini? Saya balik lagi, kita mampu nggak membuktikan perzinahan? Taruhlah saya yang melakukan perzinahan, mampu nggak menerima bahwa saya telah berzina dengan si fulanah kan gitu, dan ini adalah hasil anak saya. Mau nggak saya mengaku seperti itu? Kalau mengaku seperti itu berani bahwa anak ini nggak punya nasab. Kalau nggak punya nasab, siapa yang ngasih nafkah? Ya, jadi akhirnya ya jangan zina, nikah baik-baik kan gitu. Tahan dulu kan gitu. Nah itu yang terjadi. Maka hak waris, nafkah, perwalian dalam nikah, mahram dan sebagainya, meskipun itu adalah hubungan biologis di luar nikah, maka dalam Islam demi melindungi anak tersebut, orang itu tetap harus apa? Harus menanggung nasab anak yang lahir gitu. Itu masih enak Mas, hasil anak perbuatan sendiri. Kalau misalnya dalam kasus tukang gembala tadi, Cah Angon tadi udah nggak ngikut tapi kemudian malah ngikut momong, ngikut nyepokin, ngikut nafkain, nah, yang kayak gitu. Nah maka kemudian diperlukan kesiapan mental untuk menerima kondisi yang tersebut. Mungkin ada yang lain, silakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ada beberapa. Pertama, definisi zina itu apakah harus suka sama suka, artinya sadar itu artinya mengetahui, atau terpaksa itu termasuk zina, dan tidak mengetahui misalnya dalam kondisi mabuk atau tertidur, bagaimana, apakah itu dihukumi sebagai zina juga? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah dengar ucapan atau apa ya, jika di salah satu masyarakat atau dalam satu daerah itu ada yang berzina, itu 40 rumah atau lingkungannya situ itu
itu akan mendapatkan azab atau seperti apa gitu. Itu apa ada dasarnya atau enggak? Nah, kembali lagi definisi tadi zina itu, jika dalam suatu masyarakat itu ada yang melakukan zina itu, zinanya dalam kondisi suka sama suka atau terpaksa atau tidak sadar, itu termasuk ke dalam yang kena azab itu enggak gitu. Makanya kalau tadi seandainya ada yang berzina kita diam-diam saja gitu. Nah itu apakah akan berefek ke masyarakat di sekitar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya pinter ini, kayaknya ahli pidana ini. Jadi begini, delik zina, tahu delik? Delik itu suatu perbuatan yang kemudian dihukumi atau diberi sanksi, itu namanya delik. Nah, delik ya. Delik zina, ya kan? Delik zina itu kalau dalam fikih Islam masuknya khosyafah atau tenggelamnya khosyafah ke dalam farji. Paham ini ya? Paham ini ya? Helmnya itu harus tenggelam semua, Pak. Helmnya itu harus tenggelam semua. Kalau hanya grepe-grepe, udah sekalian jelas saja ada. Grepe-grepe itu bagian itunya itu bukan zina, tapi qoribun minaz zina. Ya, qoribun minaz zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekat zina. Maksudnya mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai zina beneran. Nah, yang zina beneran itu masuknya seluruh helm. Nah, itu deliknya, Pak. Delik kejahatan zina itu yang kemudian dipahami oleh fikih kan gitu. Jadi deliknya selesai ya. Nah, setiap kejahatan adanya kemudian yang disebut dengan motif. Motif ini kemudian dikaitkan dengan sebuah niat. Lah, motifnya apa? Berarti orang yang bermotif itu harus sadar. Bukan di dalam paksaan. Gitu. Berarti kalau ada orang yang dipaksa untuk melayani, misalnya diikat kemudian digengbeng, lagu yang ngerti rek ngono-ngono iku, digengbeng sampai 10 orang, itu bukan. Kenapa? Dia nggak punya kehendak di situ, gitu loh. Maka kemudian dalam syariat Islam itu pena diangkat. Pena itu diangkat. Rufi al-qalam an salasatin. As-sabiyyu hatta yablugha. Anak kecil sampai dewasa. Ya kan? Kemudian wal jununu hatta afaqa, hatta yufiqa. Orang yang gila sampai sadar. Kemudian wal mustaqrahu alaihi, dan orang yang dipaksa. Jadi nggak ada dosa. Nah, terus anaknya itu anak siapa? Yang gitu.